sistemik dan melayani. Nah, pada sisi yang lain, bahwa kita misalnya juga mengikuti perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi 114/2025 terkait dengan konstitusionalitas pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang pada pokoknya adalah tentang larangan rangkap jabatan polisi aktif selain di lingkup kepolisian tadi itu. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tadi itu dapat dimaknai bahwa tetap polisi aktif menduduki jabatan-jabatan yang terpenting adalah sesuai dengan tupoksi kepolisian tadi itu, keamanan, ketertiban, dan pelayanan hukum. Pada sisi yang lain bahwa bukan jabatan-jabatan yang kemudian memerlukan pertimbangan-pertimbangan politik, misalnya kepala daerah, misalnya bupati, gubernur, atau kemudian DPR dan DPD, misalnya DPR, DPRD. Karena itulah harus ada dukungan-dukungan politik, maka ketika kemudian Polri aktif masuk pada jabatan-jabatan politik yang kemudian menggunakan dukungan politik tadi itu akan membahayakan. Maka untuk itu memang itu adalah kemudian tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan atau sebagai suatu tindakan yang inkonstitusional. Tetapi kalau dalam konteks bahwa itu suatu jabatan sesuai dengan tupoksi Polri dan kemudian memang dalam rangka bukan jabatan yang memerlukan dukungan dengan politik, maka saya kira itu adalah bagian yang bukan dilarang dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi tadi itu. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan pengelolaan SDM-nya, bahwa dalam hal ini memang ada perkara-perkara yang kemudian lamban, kemudian perkara yang misalnya tadi disampaikan oleh pimpinan kriminalisasi dan sebagainya, maka untuk itu memang harus ada sebuah peningkatan kualitas SDM, terutama juga dari sisi kuantitas misalnya. Dalam konteks penyidik, bagaimana penyidik tadi ada penambahan secara signifikan, dan sekarang mungkin banyak perkara-perkara yang tidak bisa jalan karena kekurangan penyidik, di mana tidak lolos sertifikasi dan lain sebagainya. Maka untuk itu secara kuantitatif memang perlu ditingkatkan, secara kualitatif harus lebih humanis, lebih proaktif, dan lain sebagainya. Yang terakhir, mohon izin pimpinan, bahwa memang dalam konteks reformasi tadi, maka hal terpenting adalah bagaimana pengawasan. Misalnya, kalau kita bicara tentang kepolisian, pengawasan internal sudah cukup memadai, tetapi bagaimana kinerjanya masih juga belum memuaskan masyarakat, maka perlu penguatan pengawasan eksternal. Misalnya penguatan Kompolnas sehingga pengawasannya lebih efektif, bisa menimbulkan efek jera, bukan sebagai sarana imunitas kepolisian, dan aktif dalam proses memberikan masukan mengenai berbagai kebijakan. Pimpinan yang saya hormati, bahwa secara keseluruhan dalam konteks reformasi penegakan hukum, baik kepolisian, kejaksaan maupun peradilan, maka memang harus didorong bagaimana menjadi smart institution, bagaimana menjadi lembaga yang cerdas, bukan lembaga yang super body, lembaga yang kemudian melaksanakan dengan penuh otoritarianisme, tetapi harus ada mekanisme yang kemudian secara cerdas. Pada sisi yang lain, harus ada sebuah mekanisme untuk mencegah adanya abuse power dan kemudian mencegah sebagai instrumen politik. Baik kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan, saya kira kepentingannya sama. Bagaimana berita secara independen dan secara objektif. Perubahan kultural dalam konteks tiga lembaga tadi itu memang harus didorong supaya lebih inovatif dan berorientasi pada produktivitas kerja yang kemudian berdampak pada terwujudnya keadilan sosial. Jadi kalau kita bicara evaluasi dalam konteks penegakan hukum, tiga institusi dalam panja yang dijadikan perhatian, saya kira memang ada kelebihan dan ada kekurangan, tetapi kemudian bahwa kekurangan tadi lebih banyak dipengaruhi faktor kultur, faktor pengawasan. Maka untuk itu bagaimana
pimpinan dan anggota yang saya hormati, mendorong terciptanya perubahan kultur secara radikal dan terciptanya mekanisme pengawasan yang efektif, efisien, produktif, dan kontributif. Demikian, mohon izin pimpinan dari saya, mohon maaf kalau ada kekurangannya. Bila taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.